Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivaldo Andika Putra, nomor BP 1910951007 dari kelas Medan Elektromagnetik C. Baiklah, di sini saya akan mencoba mempresentasikan hasil pertemuan yang keempat, yaitu pada soal pertama. Sebuah muatan titik Q1 sama dengan 2 mili kolom terletak dalam ruang bebas pada titik P1 min 3,7, min 4 dan Q2 sama dengan minus 5 mili kolom pada titik P2 2,4, min 1. Cari vektor gaya pada yang pertama pada Q2, yang kedua pada Q1. Yang pertama, untuk mencari vektor gaya pada Q2, yaitu F2 sama dengan, kita buat dulu yang diketahui. Q1 sama dengan 2 mili kolom, Q2 sama dengan minus 5 mili kolom. Di titik P1 minus 3,7, min 4. Titik P2 2,4, min 1. Yang pertama, kita akan mencari jarak antara dua titik, yaitu jarak titik P1 dan P2 dengan cara vektor R1 2 sama dengan R2 kurang R1 sama dengan 2 dikurang minus 3 AX ditambah 4 dikurang 7 AY ditambah minus 1 dikurang minus 4 AZ sama dengan minus 5 sama dengan 5 AX tambah minus 3 AY tambah 3 AZ. Yang kedua, kita akan mencari jarak pada R1 dan 2 vektor dengan cara mengkuadratkan konstanta pada AX, AY, dan AZ. 5 kuadrat ditambah minus 3 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan 25 tambah 9 tambah 9 sama dengan 43 sama dengan 6,56. Selanjutnya kita akan mencari Q1 2 dengan cara R12 dibagi vektor R12 dimutlakkan. 5AX dikurang 3AY ditambah 3AZ per 6,56 sama dengan Q1 2 0,762 AX dikurang 0,457 AY ditambah 0,457 AZ. Kita akan mencari vektor gaya pada Q2 dengan rumus K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Kita tahu nilai dari K 9 kali 10 pangkat 9. Muatan pada Q1 2 kali 10 pangkat min 3 diubah menjadi kolom. Q2 minus 5 dikali 10 pangkat min 3 kolom per 6,56 kuadrat dikali 0,762 AX dikurang 0,457 AY ditambah 0,457 AZ. Kita mendapatkan hasilnya. Dilanjutkan, maka hasil terakhir tersebut sama dengan minus 1,594 AX ditambah 0,956 AY dikurang 0,956 AZ kilometer Newton. Selanjutnya kita akan mencari vektor gaya pada Q1 atau F1. F1 itu sama dengan minus vektor gaya pada Q2 atau minus F2. Maka kita akan coba mengkalikan semua yang di sini dengan minus. F1 sama dengan 1,594 AX dikurang 0,95 AY ditambah 0,956 AZ kilonewton. Lanjut dengan soal nomor 2, yaitu cari intensitas panel listrik pada titik P minus 4,6, minima dalam ruang bebas yang ditimbulkan oleh muatan 0,1 mili kolom. Yang pertama pada titik asal atau 0,0,0. Yang kedua pada titik B 2, min 1, min 3. Yang pertama kita cari adalah medan listrik pada terhadap titik asal 0,0,0 dengan cara yang pertama kita memvektorkan dengan vektor memisalkan dengan vektor RA sama dengan R dikurang R0. Kita dapat mengurangkan dengan titik asal minus 4 dikurang 0 AX ditambah 6 kurang 0 AY ditambah minus 5 kurang 0 AZ sama dengan minus 4 AX ditambah 6 AY ditambah minus 5 AZ. Kita akan lanjut dengan mutlak R dengan cara mengkuadratkan konstanta pada AX, AY, dan AZ. Akar minus 4 kuadrat ditambah 6 kuadrat ditambah minus 5 kuadrat sama dengan akar 77. Kita akan mencari nilai A, yaitu pembagian dari konstanta AX, AY, dan AZ dengan nilai mutlak yang telah kita dapatkan.
minus 4AX ditambah 6AY dikurang 5AZ per akar 77 sama dengan minus 0,456AX ditambah 0,684AY dikurang 0,57AZ. Kita akan mencari vektor gaya sama dengan K dikali Q1 per R10 A R0 sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali 0,1 dikali 10 pangkat 3 kolom per R yang kita dapatkan akar 77 dikuadratkan dikali dengan minus 0,456 AX ditambah 0,684 AY dikurang 0,57 AZ. Maka kita mendapatkan hasilnya setelah kita kalkulasikan, dapatkan hasilnya minus 5,32 AX ditambah 7,98 AY dikurang 6,65 AZ kilo volt per meter. Yang kedua, kita akan mencari medan listrik terhadap titik minus 1, minus 3. Yang pertama kita cari vektor R. R1 dikurang R2. Minus 4 kurang 2 AX ditambah 6 kurang minus 1 AY ditambah minus 5 kurang minus 7 AZ sama dengan minus 6 AX ditambah 7 AY dikurang 2 AZ. Maka kita cepat R1 2 letak atau R-nya akar 6 minus 6 kuadrat ditambah 7 kuadrat ditambah minus 2 kuadrat sama dengan akar 89. Selanjutnya kita akan mencari nilai A12 dengan cara R12 bertanda mutlak R12 minus 6AX tambah 7AY dikurang 2AZ per akar 89 sama dengan minus 0,63AX ditambah 0,71AY dikurang 0,21AZ. Medan listrik selanjutnya kita akan mencari medan listriknya, yaitu dengan rumus K kali Q per R12 dikuadratkan dikali A12 yang telah kita cari. 9 kali 10 pangkat 9 dikali 0,1 dikali 10 pangkat minus 4 per akar 89 dikuadratkan dikali 0,63 minus 0,63 AX tambah 0,71 AY dikurang 0,21 AZ. Setelah kita kalkulasikan, maka kita akan mendapatkan minus 6,40 AX ditambah 7,48 AY dikurang 2,13 AZ kilo volt per meter. Lanjut dengan soal nomor 3. Sebuah muatan titik Q1 sama dengan 24 kolom diletakkan di titik P1 minus 3,7,4 dalam ruang hampa, sedangkan Q2 minus 0,54 kolom di titik P2 2,4,4 pada titik 12,15,18. Carilah. Yang pertama tuh vektor E. Yang kedua besarnya vektor E. Yang ketiga itu vektor satuan. Yang pertama, untuk mencari nilai E, kita dapat mencarinya dengan rumus vektor R13 dengan cara mengurangkan dengan R3 dikurang R1. 12 dikurang minus 3AX ditambah 15 kurang 7AY ditambah 18 dikurang minus 4AZ sama dengan 15AX tambah 8AY tambah 22AZ. Selanjutnya kita akan mencari besarnya vektor R13 dengan cara mengkuadratkan 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat ditambah 22 kuadrat sama dengan akar 773. Akar 773. Kita akan mencari dengan vektor E13 dengan rumus K dikali Q1 per R13 dikuadratkan dikali vektor satuan A13. K 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q1 2 kali 10 pangkat 6 kolom dikali A13 15 AX tambah 8 AY ditambah 22 AZ per R13 akar 773 dikuadratkan. Maka kita akan mendapatkan hasilnya 12,57 AX ditambah 6,7 104 AY ditambah 18,44 AZ. Selanjutnya nilai E23
dengan cara mencari R23. R3 dikurang R2. 12 dikurang 2AX ditambah 15 kurang 4AY ditambah 18 kurang minus 4AZ sama dengan 10AX tambah 11AY tambah 22AZ. Selanjutnya kita akan mencari besarnya vektor R23 dengan cara mengkuadratkan, yaitu 10 kuadrat ditambah 11 kuadrat tambah 22 kuadrat diakarkan sama dengan akar 705. Besarnya nilai vektor E23 yaitu K dikali Q2 per R23 dikuadratkan dikali A23. Vektor satuan 9 kali 10 pangkat 9 per akar 705 dikali 10 AX ditambah 11 AY ditambah 22 AZ. Hasilnya adalah minus 24,04 AX dikurang 26,44 AY dikurang 52,89 AZ. Besarnya nilai E, yaitu hasil penjumlahan dari E13 dan E23. Maka kita akan jumlahkan yang telah kita dapatkan. 12,57 AX ditambah 6,704 AY ditambah 18,88 AZ ditambah 6 kurung minus 24,04 AX dikurang 26,44 AY dikurang 52,89 AZ. Kita mendapatkan sama dengan minus 11,47 AX dikurang 20,4 AY dikurang 34,05 AZ. Selanjutnya kita akan mencari besarnya vektor E, yaitu dengan cara mengkuadratkan dan mengakarkannya. Minus 11,47 kuadrat ditambah minus 20,4 kuadrat ditambah minus 34,05 kuadrat sama dengan akar 1707,1234 yaitu 41,32 volt per meter. Yang ketiga itu yang terakhir, yaitu mencari vektor satuan di E, yaitu dengan cara E per besar vektor E. Minus 11,47 AX dikurang 20,4 AY dikurang 34,05 AZ per 41,32 sama dengan minus 0,28 AX dikurang 0,49 AY dikurang 0,82 AZ. Lanjut dengan soal nomor 4, yaitu diketahui muatan garis sebesar dalam vakum rho L sama dengan 25 nanocoulomb per meter. Garis tersebut bersesuaian dengan garis X sama dengan minus 3, Z sama dengan 4. Cari E, nyatakan dalam komponen kartesian pada. Yang pertama itu titik asal, yang kedua itu pada titik P 2,15,3. Yang ketiga pada P2 yaitu rho sama dengan 4, P sama dengan 60 derajat, Z sama dengan 2. Baiklah, kita akan mencari yang pertama, yaitu terhadap titik asal yaitu 0,0,0. Pertama kita akan cari vektor dari P sama dengan 0 dikurang minus 3 AX ditambah 0 kurang 0 AY ditambah 0 kurang 4 AZ sama dengan 3 AX dikurang 4 AZ. Kita akan mencari besarnya vektor P, yaitu akar 3 kuadrat ditambah minus 4 kuadrat sama dengan akar 25 sama dengan 5. Vektor besar satuannya vektor besar P atau A, yaitu vektor P dibagi besarnya vektor P 3AX dikurang 4AZ per 5 sama dengan 0,6 AX dikurang 0,8 AZ. Kita dapat mengetahui nilai E0 dengan cara P1 per 2pi epsilon 0 vektor P dikali vektor satuan P 25 dikali 10 pangkat 9 per 2pi dikali 8,034 10 pangkat 12 kali 5 dikali 0,6 AX dikurang 0,8 AZ sama dengan 53,9 AX dikurang 71,9 AZ. Terhadap itu pada komponen titik kartesian itu pada titik P 2,15,3. Vektor satuan kita mencari vektor pada P dengan cara 2 dikurang minus 3 AX ditambah 15 kurang 15 AY ditambah 3 kurang 4 AZ
sama dengan 5 AX dikurang minus 1 AZ. Kita akan cari besarnya vektor P dengan cara akar 5 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan akar 26. Kita dapat mencari nilai yaitu EP sama dengan P2 per 2 Pi epsilon 0 dikali besarnya vektor P dikali vektor P per besarnya vektor P. 25 dikali 10 pangkat min 3 dikali 5 AX dikurang AZ per 2 Pi dikali 0,814 kali 10 pangkat min 12 dikali 26 sama dengan 86 kurang minus 86,4 AX dikurang 17 minus 17,3 AZ. Selanjutnya pada P2 yaitu dengan rho sama dengan 4, Pi sama dengan 60 derajat, Z sama dengan 2. Kita dapat mengetahui nilai X yaitu rho cos Pi sama dengan Pi cos 60. Cos 60 setengah. Maka kita akan dapat nilainya 2. Z sama dengan 2. Vektor P sama dengan 2 dikurang minus 3 AX ditambah 2 kurang 4 AZ sama dengan 5 AX dikurang 2 AY. Besarnya vektor P yaitu akar 5 kuadrat ditambah minus 2 kuadratkan sama dengan akar 29. Kita dapat mencari EP dengan cara rho 1 dikali vektor P per 2 Pi epsilon 0 dikali besarnya vektor P dikali besarnya vektor P. 25 dikali 10 pangkat min 9 dikali 2 Pi 0,854 dikali 10 pangkat min 12 dikali 29 dikali 5 AX dikurang 2 AZ sama dengan 77,5 AX dikurang 31,0 AZ. Lanjut dengan soal yang nomor 5. 3 lembaran bermuatan ditempatkan dalam ruang hampa sebagai berikut. Lembaran pertama yaitu 2 mikrokolom per meter kuadrat pada X sama dengan 1. Yang kedua 5 mikrokolom per meter kuadrat pada X sama dengan 1. Yang ketiga lembaran ketiga yaitu 4 mikrokolom per meter pada X sama dengan 5. Tentukan nilai E pada titik. Yang pertama itu pada titik asal 0,0,0. E1 dapat kita cari dengan rho per 2 epsilon 0 dikali AN itu 2 kali 10 pangkat min 6 di per 2 kali 8,854 dikali 10 pangkat min 12 sama dengan 0 dikurang minus 3 per akar 9 sama dengan 1,2943 dikali 10 pangkat 3 AX. Yang kedua E2 yaitu rho 2 per 2 epsilon 0 dikali AN minus 3 kali 10 pangkat min 6 per 2 kali epsilon 0 sama dengan 0,1 AX per akar 1 sama dengan plus 282,358 dikali 10 per min 3 AX. Yang ketiga E3 itu rho per 2 epsilon 0 dikali AN 4 kali 10 per min 3 per 2 epsilon 0 sama dengan 0 kurang 5 per akar 25 AX sama dengan minus 225,887 kali 10 per 3. Langkah selanjutnya telah kita mengetahui nilai-nilai E pada E1, E2, dan 3. Maka kita akan menjumlahkannya untuk mendapatkan nilai E. E1 sama dengan E sama dengan E1 tambah E2 tambah E3 sama dengan 1 yang semua di sini kita jumlahkan. Hasilnya itu 169,4 AX kilo volt per meter. Yang kedua pada titik B yaitu 2,5 min 1,6, 4,7. Kita akan mencari nilai E1, E2, dan E3 daripada titik tersebut. Yang pertama adalah dengan rumus E1 dengan rho per 2 epsilon 0 dikali 2 kali sama dengan 2 kali 10 kali min 6 per 2 kali epsilon sama dengan 2,5 dikali minus 3 per 5,5 sama dengan 12,943 dikali 10 per 3 AX. Yang kedua E2 rho per 2 epsilon 0 kali AN di minus 5 dikali 10 kali minus 6 per 2 epsilon 0 2,5 dikurang 1 per 1,5 AX sama dengan minus 282,358 kali 10 per 3 AX. Yang ketiga E3 rho per 2 epsilon 0 dikali AN 4 sama dengan 4 kali 10 per 6 per 2 epsilon 0 sama dengan 2,5 dikurang 5 per 2,5 AX sama dengan minus 225,886 dikali 10 per 3 AX. Maka
Setelah mendapatkan nilai E1, E2, dan E3, maka kita akan menjumlahkannya dan mendapatkan hasil minus 395,3 AX kilovolt per meter. Yang pada titik yang untuk C yaitu 8, minus 2, minus 5. Kita akan mencari nilai E1 Rho per 2 epsilon 0 dikali AN sama dengan 2 kali 10/6 dikali 2 epsilon 0 dikali 8 kurang minus 3 AX per 11 sama dengan 112,943 AX dikali 10/3. E2 sama dengan Rho per 2 epsilon 0 dikali AN sama dengan minus 5 dikali 10/6 per 2 epsilon 0 dikali minus 2 dikurang minus 1 AX per 3 AX sama dengan minus 202,358 AX kali 10/3. E3 dengan 4 kali 10⁻6 per 2 epsilon 0 5 sama dengan dikali 5 dikurang minus 5 per 10 AX sama dengan 225,846 AX dikali 10/3 sama dengan setelah kita mendapatkan nilai E1 dan E2 dan 3 maka kita akan mendapatkan nilai E yaitu 56,5 AX kilovolt per meter. Selanjutnya dengan titik yaitu titik D minus 3,1,0,3,1 kita akan mencari nilai E1, E2, dan E3 nya dengan cara mensubstitusi pada rumus. E1 sama dengan Rho per 2 epsilon 0 AN 2 kali 10/6 per 2 epsilon 0 kali minus 3,1 dikurang minus 3 AX per 1 sama dengan minus 112,943 kali 10/3 AX. E2 sama dengan Rho per 2 epsilon 0 AN dikali minus 5 sama dengan minus 5 dikali 10/6 per 2 epsilon 0 dikali minus 3,1 dikurang 1 AX per 4,1 sama dengan 282,358 kali 10/3 AX. E3 yaitu Rho per 2 epsilon 0 dikali AN 4 kali 10/3 dikali 2 epsilon 0 sama dengan minus 225,886 dikali 10/3 AX. Setelah kita mendapatkannya maka kita akan menjumlahkannya. Jumlahnya itu 56,5 kali 10/3 AX diubah menjadi kilo menjadi 56,5 AX kilovolt meter. Sekian video dari presentasi pertemuan yang keempat. Saya Rivaldo, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.